Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afi Maulana, kelas 2A, NIM 22. Di sini saya akan membuat media pembelajaran dari soal ujian akhir semester ini. Yang pertama, soalnya silakan cari sebuah model pembelajaran yang menurut Anda merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini, berdasarkan jurnal atau buku, sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Buatlah sebuah video pembelajaran yang menjelaskan mengenai metode pembelajaran tersebut, berisi pengertian, langkah-langkah, evaluasi, serta hal yang berkaitan mengenai model pembelajaran tersebut. Serta jelaskan mengenai keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, durasi video minimal 10 menit lalu diupload pada YouTube. Link YouTube disubmit pada halaman tersebut, dikumpulkan paling lambat tanggal 3 Juli 2024 pukul 12. Jadi, saya menggunakan jurnal ini untuk dibuat sebagai referensi, dan di sini saya akan menampilkan PPT-nya. Pengembangan media pembelajaran interaktif Madura Smart berbasis Makromedia Flash di sekolah dasar. Apa itu pembelajaran interaktif Madura Smart? Pembelajaran interaktif Madura Smart adalah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 4D yang telah diadaptasi menjadi model pengembangan 3D, yaitu Define, Design, dan Develop. Jadi, berhubung pembelajaran interaktif Madura Smart ini diterapkan pada COVID-19, tidak ada yang namanya pembelajaran yang keempat, yaitu disseminate. Disseminate itu penyebaran. Terus, proses pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan software Makromedia Flash, merupakan program untuk membuat animasi interaktif dan pembuatan aplikasi lainnya. Jadi, aplikasi Makromedia Flash ini dapat membuat berbagai animasi interaktif dan pembuatan aplikasi. Model pengembangan pembelajaran 4D. Jadi, model pengembangan pembelajaran 4D ini diterapkan dari pembelajaran interaktif Madura Smart ini, yaitu model pengembangan pembelajaran 4D ini. Jadi, pengertiannya itu, model pengembangan pembelajaran 4D adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Tiga Rajaran dan Semal pada tahun 1974. Model ini dirancang untuk memberikan panduan sistematis dalam mengembangkan materi dan pembelajaran. Model ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu Define, pendefinisian, Design, perancangan, Develop, pengembangan, dan Disseminate, penyebaran. Define itu adalah pendefinisian yang bertujuan untuk menetapkan dan menentukan kebutuhan pembelajaran. Jadi, di Define itu ada
mengidentifikasi masalah, terus tujuannya apa. Setelah itu menganalisis siswa. Jadi siswa itu gaya belajarnya seperti apa, motivasinya juga seperti bagaimana cara dia memotivasi anak itu biar bisa rajin belajar. Terus menganalisis bagaimana lingkungan belajarnya, fasilitasnya, memanfaatkan fasilitas seperti teknologi itu. Desain itu adalah perancangan. Jadi perancangan ini itu melibatkan sebuah desain materi pembelajaran yang berisi kayak penyusunan pada teks, pembuatan aplikasi yang pakai mikromedia flash tersebut. Setelah itu menentukan metode, strategi seperti ceramah, diskusi, dan simulasi. Simulasi itu yang termasuk dalam ini, aplikasi ini. Aplikasi yang dibuat dengan mikromedia flash. Terus ada desain materi pembelajaran, itu media seperti tadi, alat bantu itu. Yang ketiga itu ada develop, pengembangan. Develop ini melibatkan pengembangan dan dari materi dan aktivitas pembelajaran yang berisi mengembangkan bahan ajar yang dibuat. Setelah itu memastikan kualitas dan efektivitas materi pembelajaran. Jadi bagaimana caranya materi pembelajaran tersebut itu dapat dipahami oleh peserta didik. Setelah itu menguji coba materi tersebut. Jadi bagaimana, apakah bisa dipahami oleh peserta didik atau tidak. Setelah itu merevisi materi yang ada pada aplikasi tersebut. Jadi apanya yang salah itu diperbaiki. Yang keempat itu disseminate, penyebaran. Jadi pada tahap ini itu melibatkan bagaimana caranya itu mengimplementasi dari materi pembelajaran yang telah dikembangkan. Yaitu menyebarluaskan materi pembelajaran itu bisa dari media YouTube bisa, dan media lainnya. Nah, terus ada melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Setelah itu menerima umpan balik dari hasil
hasil perbaikan apanya yang salah. Jadi itu akan menjadi hasil dari evaluasi untuk memperbaiki dari media pembelajaran tersebut. Model pengembangan pembelajaran 4D pada pembelajaran interaktif Madura Smart. Jadi pada model pengembangan pembelajaran 4D ini kan pada model pembelajaran Madura Smart ini tidak bisa menggunakan tempat, soalnya itu ada COVID-19, jadi dia mengadaptasi menjadi 3, define, design, develop. Jadi pada tahapan pertama, define itu menentukan permasalahan, penetapan masalah yang berdasarkan pada pembelajaran bahasa Madura yang hanya berpatok pada buku saja. Buku tersebut itu berupa LKS dan berwarna hitam putih. Bahkan rata-rata buku hasil fotokopi sebagai panduan belajar siswa, serta adanya media pembelajaran sehingga siswa itu kurang tertarik dan merasa jenuh karena buku yang monoton analisis siswa dilakukan kepada siswa sekolah dasar kelas 4 dengan rentang usia 10 hingga 11 tahun. Pada tahap ini juga menetapkan software yang akan digunakan dalam pembuatan produk serta materi pada mata pembelajaran bahasa Madura yang akan dimuat dalam Madura Smart dengan menggunakan software Macromedia Flash. Yang kedua itu desain. Nah, pada tahapan ini kita menentukan materi yang akan dimuat pada media, yaitu materi macama, bahasa, dan carakan, serta menyusun penilaian berupa instrumen validasi ahli materi bahasa Madura tersebut dan lembar angket respon siswa. Rancangan awalnya itu berupa semua perangkat pembelajaran yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan uji coba akan divalidasi oleh para validator. Yang ketiga itu develop pada tahapan ini, pada pembelajaran interaktif Madura Smart ini itu tujuannya untuk menghasilkan akhir dari produk media Madura Smart, menghasilkan hasil akhir dari produk media Madura Smart setelah direvisi sesuai masukan dan saran yang diberikan validator. Perlu diperhatikan model ini hanya mencakup 3, itu karena dibatasi keterbatasan waktu itu serta adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan social distancing serta adanya pembelajaran jarak jauh. Langkah-langkah. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah, yaitu menginstal Macromedia Flash atau Adobe Animate terlebih dahulu. Jadi pastikan perangkat lunak itu telah terinstall di komputer Anda. Yang kedua itu buka Macromedia Flash atau Adobe Animate dan buat proyek baru. Tiga, buat judul materi yang akan dibahas. Yang keempat itu ada buat gambar teks dengan menggunakan tools di samping kanan. Yang kelima, lalu tambahkan elemen interaktif seperti tombol, kuis, atau simulasi. Gunakan ActionScript versi 2.0 atau 3.0.
untuk mengatur interaktivitasnya. Yang keenam itu jadi menambahkan layar, terus mengulang yang poin 4 sampai 6. Setelah itu di pojok kanan kiri itu ada tombol save, terus bisa diekspor. Evaluasi penggunaan metode pembelajaran Madura Smart. Jadi respon siswa terhadap produk pengembangan Madura Smart itu mendapatkan hasil yang baik, sehingga siswa memiliki antusias untuk rajin belajar. Nah, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kuesioner atau angket yang telah diisi oleh siswa sekolah dasar kelas 4 sebanyak 7 orang terhadap produk pengembangan Madura Smart, mendapatkan persentase 94% dengan kategori sangat baik. Serta selama uji coba produk tersebut, siswa juga terlihat senang, antusias selama belajar dengan menggunakan Madura Smart. Di sini ada kelebihan penggunaan mikromedia flash sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu, seorang pemula yang masih awam terhadap dunia desain dan animasi dapat dipelajari dengan mudah. Yang kedua, pengguna program Macromedia Flash 8.0 dapat dengan mudah dan bebas dalam berkreasi. Yang ketiga itu, Macromedia Flash 8.0 ini dapat menghasilkan file dengan ukuran kecil. Yang keempat itu, Macromedia Flash 8.0 menghasilkan file bertipe ekstensi VLA yang bersifat fleksibel. Jadi kelebihan Macromedia Flash ini itu menghasilkan file yang dapat berupa file VLA. VLA itu bisa digunakan dengan fleksibel. Nah, kekurangan penggunaan Macromedia Flash sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu waktu belajarnya lama, apalagi bagi yang belum pernah menggunakan software desain grafis sebelumnya. Yang kedua itu ukuran file yang besar. Jadi itu tadi dapat menghasilkan file dengan ukuran kecil. Maksudnya ukuran file besar itu kalau digunakan dengan banyak kayak elemen-elemen gitu, itu jadi besar elemen, terus layar yang digunakan itu banyak, itu menjadi lebih besar. Kurang dalam pembuatan animasi 3D. Pembuatan animasi 3D cukup sulit. Jadi belum ada template di dalamnya. Yang keempat itu, jadi orang awam itu kalau belum belajar beneran Macromedia Flash itu tidak bisa menggunakan Macromedia Flash tersebut, jadi susah. Nah, ini adalah contoh pembuatan pembelajaran menggunakan software Macromedia Flash.
Jadi itu tadi sebuah bagian-bagian dari sebuah file yang di Micromedia Flash sheet tersebut, dan ini adalah filenya itu kecil, tapi kalau digabungkan itu menjadi besar. Makanya yang kekurangannya itu file itu ukurannya menjadi besar. Ini kita skip saja ya biar cepat. Nah, ini adalah loadingnya. Nah, ini adalah materinya. Materinya itu diletakkan pada tombol terpisah dari tombol tujuan pembelajaran ini. Ini dibuat terpisah, jadi nggak menjadi satu langsung ketampil semua, tidak. Oke, selanjutnya ini ada tombol keluar, jadi kalau tekan ini jadi keluar. Ini adalah aplikasi untuk membuat media pembelajaran. Nah, jadi kali ini saya membahas keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik, khususnya yang ada di Madura. Jadi ada 4 kompetensi yang dapat dilatih oleh peserta didik, yaitu keterampilan berpikir kritis. Nah,
Terus yang kedua itu keterampilan kreativitas, yang ketiga itu keterampilan berkomunikasi, yang keempat itu keterampilan berkolaborasi. Jadi pendidik itu bisa mengasah keterampilan tersebut kepada peserta didik. Yang keempat tersebut bisa diasah itu melalui media pembelajaran yang menyenangkan. Jadi seperti tadi itu menggunakan media pembelajaran yang seperti aplikasi tersebut kan bisa kayak interaktif, seperti kita ingin ke menu ini, nanti munculnya menu materi pembelajaran, terus menu tujuan pembelajaran, setelah itu bisa keluar. Nah, pas di aplikasi tersebut itu ada yang namanya animasi gambar tadi, itu membuat media pembelajaran lebih menarik. Jadi selain jadi kemampuan literasi dan kompetensi SDM kita itu aslinya itu rendah. Jadi perlu memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi dunia kerja pada abad ke-21 ini. Jadi kualitas karakter itu bisa menggambarkan peserta didik dengan mendekati lingkungan mereka yang berubah. Jadi untuk mengembangkan keempat keterampilan tersebut, keterampilan berpikir kritis itu berpikir dengan benar-benar berpikir, jadi kayak berpikir keras lah. Terus keterampilan kreativitas itu, jadi siswa itu dituntut untuk berkreatif. Keterampilan berkomunikasi, jadi siswa itu dituntut untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang keempat itu keterampilan berkolaborasi. Jadi siswa itu dituntut untuk berkolaborasi dengan teman, memecahkan masalah seperti tanya-tanya tugas ini bagaimana gitu. Nah, itu dapat dirubah dengan 6 keterampilan yang ada dalam diri peserta didik masing-masing, yakni ada 6 keterampilan tersebut. Keterampilan rasa ingin tahu, jadi siswa itu memiliki stimulus untuk ingin tahu bagaimana benda ini kok bisa terbang, kok bisa tenggelam, itu bagaimana. Nah, setelah itu keterampilan inisiatif, jadi itu peserta didik itu punya inisiatif untuk membuat karya seperti ini. Nah, keterampilan ketekunan, jadi peserta didik itu bisa tekun belajar, tekun membuat karya seperti itu. Terus keterampilan beradaptasi, jadi siswa itu bisa beradaptasi dengan adanya media pembelajaran yang menarik tersebut. Beradaptasi dengan materi yang diajarkan karena menarik. Keterampilan kepemimpinan. Nah, yang ini tuh kayak peserta didik itu harus kayak sebagai ketua kelompok
pada diskusi itu harus membuat sebuah opini kalau anggotanya itu harus seperti bagi tugas seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya rebutan. Serta itu ada keterampilan kesadaran sosial budaya. Jadi pada keterampilan tadi ini yang paling masuk di etika. Jadi kesadaran sosial dan budaya ini, kalau ada teman yang kesusahan itu perlu dibantu, ditolong. Terus tidak menimbulkan masalah bagi yang lain. Nah, terima kasih. Demikian hasil media pembelajaran yang saya buat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.